Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-8 after UTS. Kita akan belajar tentang transaksi interperusahaan dari aset tetap. Kita tahu ya, aset tetap itu ada non-depreciation, ada yang depreciation nantinya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nantinya kalian dapat menyusun laporan konsolidasi yang di dalamnya terdapat transaksi antar perusahaan dalam bentuk pembelian maupun penjualan terkait dengan aset tetap yang melibatkan profit atau loss ya, terkait dengan perusahaan dari induk ke anak ataupun dari anak ke induk. Oke. Jadi tadi kita akan masuk ke materi transaksi interperusahaan dari sudut pandang aktiva tetap. Dimana nanti di sini ada non depreciation dan ada depreciation. Contohnya kalau di sini ada land, kalau di sini ada real land ya. Seperti misalkan equipment dan lain-lain. Oke, di mana nantinya transaksi berkaitan dengan interperusahaan ini dari holding ke subsidiary, ketika adanya nanti gain maupun loss, nah unrealized dari profit dan loss tersebut harus dieliminasi ya. Dengan kata lain nanti dari loss maupun gain dari penjualan tersebut harus dieliminasi sampai dengan nantinya penjualan kepada pihak ketiga. Dengan kata lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Di mana hal ini berbeda dengan unrealized profit dari inventory ya. Kalau kita tahu unrealized profit dari inventory nanti akan ada self-correcting dalam 2 periode pelaporan. Sedangkan nantinya kalau untuk yang unrealized profit plan asset nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan sampai dengan sampai dengan aset tersebut terjual kepada pihak lain atau habis masa pemakaiannya. Dengan kata lain ada depresiasinya. Sedangkan kalau misalkan yang non depreciation dia sampai dengan terjualnya kepada pihak ketiga. Sedangkan kalau yang depreciation bisa terjual sampai pihak ketiga atau bisa dengan kata lain pemakaiannya telah habis gitu ya. Seperti halnya transaksi interperusahaan nanti akan muncul yang disebut dengan downstream dan juga ada upstream. Yang downstream berarti di sini penjualan yang dilakukan secara hulu yaitu dari induk ke anak. Sedangkan kalau upstream ini dari anak ke induk. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Nah, contoh ya, kita di sini penjualan intercompany profit dan atas non depreciation dari plan asset yaitu dari segi land. Di sana kita akan menggunakan 2 metode yaitu menggunakan metode cost dan juga menggunakan metode equity. Contoh ya di sini ya kita bilang dulu ada PT Prita membeli 90% saham dari PTS ya PT Sinta pada awal tahun 2008 senilai 270.000 US dollar. Ekuitas saat itu terdiri dari 200 dan 100. Jadi totalnya adalah ekuitasnya adalah 300 ya. Kalau kita beli tadi di sini adalah 90%, si P beli si S adalah 90%, harganya 270, coba kita kalikan. Bener gak sih sebenarnya dari terkait dengan pengakuan total cost yang dikeluarkan sama si PT Prita tersebut sesuai dengan yang didapatkan. Tadi costnya adalah 270, yang didapatkan adalah 90% dikalikan dengan 300 berarti 270. Nah, berarti di sini nggak akan muncul yang disebut dengan excess value ya. Jadi nggak akan muncul adanya excess value karena yang didapatkan dengan yang diterima itu sama ya. Oke, dengan kata lain di sini nggak akan muncul juga goodwill dari excess value tersebut. Dan juga nggak akan ada muncul gain on bargaining karena jumlahnya sama antara cost dengan yang didapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tahun 2008 Sinta melaporkan net asset sebesar 70.000. Oke, net asetnya 70.000. Berarti nanti yang dia dapat adalah 70.000 dikalikan dengan 90% ya. Dan tidak membagikan dividen, berarti nggak ada dividen. Pada tahun 2008 PT Prita menjual tanah ke Sinta seharga 50. Oke, kita lihat dulu ya. PTP PTS dia menjual dulu. Nih kita masuk ke recording general
jurnal dulu ya, atau jurnal umum dulu. Berarti kan kalau dia menjual, asumsi menjual secara tunai ya, berarti cash. Tanahnya adalah 40, landnya adalah 40. Dia jual 50. Maka di sini akan muncul yang disebut dengan gain on sale dari land. Nah, totalnya adalah 10.000. Nah, inilah yang harus dilakukan eliminasi ketika nanti membuat laporan konsolidasi, karena harus dicatat berdasarkan nilai yang tertera di fair value-nya, atau dengan kata lain di nilai yang dicatat oleh si P-nya tersebut. Sedangkan si S dia nyatetnya adalah land pada cash senilai 50.000. Oke, nyambung ya. Nah, ini ada laporan konsolidasinya. Nah tadi ya, ada income statement yang terdiri dari ini P, ini S, yang terdiri dari 380 sampai dengan nanti ada balance sheet-nya. Oke, kita lanjut ya. Berarti bagaimana kita melakukan jurnal eliminasi yang pertama? Seperti yang kita ketahui, jurnal eliminasi yang terkait dengan hal tersebut, berarti kan kita mencari, kalau kita mengikuti prosedur jurnal eliminasi adalah mencari yaitu adanya adjustment. Kedua, transaksi yang mengakibatkan profit. Yang ketiga, ini berarti tadi transaksi interperusahaan ya, bisa inventory maupun aset tetap. Yang ketiga, kita melakukan eliminasi terkait dengan akun equity-nya ya, dan investment-nya. Yang keempat, kita melakukan eliminasi terkait dengan adanya NCI ya. Ini bisa yang kelima, kita melakukan eliminasi terkait dengan adanya excess value dari amortisasi dulu ya. Nah, yang keenam, adanya amortisasi. Yang ketujuh, baru kita di sini transaksi resiprokal lainnya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Berarti transaksi yang pertama adalah menghapus adanya adjustment, kan nggak ada. Berarti profitnya dulu ya. Dengan cara apa? Kita melakukan eliminasi gain on sales ini pada tahun yang sama ya. Kalau ini kita jurnal eliminasi pada tahun yang sama karena kita tahu kita mengakui gain on salesnya adalah 10.000 di bukunya si P. Maka kita harus melakukan eliminasi yang pertama, yaitu gain on sales of land pada land sebesar 10.000. Terus yang kedua, terkait dengan jurnal eliminasi terkait dengan mengeliminasi akun resiprokal, akun investment in S. Kita tahu akun investment in S adalah jumlahnya 270. Maka kita jurnal return net earning beginning capital stock, ini sesuai dengan yang ada di soal. Investment in S adalah 270. Nah, ini adalah 10% dikali dengan total equity-nya. Berarti kali dengan 300.000. Nah, untuk yang memunculkan akun NCI, ini kita tahu ya, untuk dapat NCI kalau ada transaksi terkait dengan upstream maupun downstream, maka kan rumusnya begini, NCI expense, sini aja deh, NCI expense sama dengan presentase kepemilikan NCI ya, dikalikan dengan net income dikurangi plus minus dari unamortization ya, dikurang dengan unrealized profit dari upstream ditambah dengan realized profit dari upstream. Oke, karena di downstream berarti cuma ada NCI dikali dengan net income plus minus unamortisasi ya. Nah, tapi kalau di sini kan kita nggak tahu ya, nggak ada tadi unamortisasi karena nggak ada excess value-nya ya. Oke, berarti kita lihat dulu di sini. Berarti NCI ini dapat hanya dari 10% karena tadi kepemilikannya adalah 10% dikali dengan laba. Labanya adalah net income-nya 70.000 kali 70.000. Maka didapatkan adalah 7.000. Nah, untuk tahun berikutnya nanti jurnal eliminasi yang digunakan terkait dengan untuk mengeliminasi unrealized profit adalah, ini kalau beda tahun ya, berarti kalau di sini tadi 2008, berarti di sini 2009. Nah, kita tahu ya, untuk gain on sales itu kan kita sudah masukkan ke dalam, ingat jurnal eliminasi ini hanya pada saat kita membukukan akun laporan nanti konsolidasi. Oke, berarti ketika nanti kita di sini 2009 kita membuat jurnal eliminasi tersebut, maka nanti kita akan masukkan ke return net earning karena gain itu udah pasti masuk ke dalam return net earning pada saat kita melaporkan laporan laba rugi secara terpisah. Oke, berarti return net earning pada land sebesar 10.000. Nah, bila menggunakan metode equity maka nanti ditambahin aja ya, yaitu dengan income from S
pada investment in S. Nah, didapatnya bagaimana 53.000 ini? Nah, 53.000 ini didapat dengan cara persentase kepemilikan si P dikali dengan laba dikurangi dengan unrealized profit dari land. Jadi bukan karena ini transaksinya adalah downstream, seperti yang saya udah kasih tahu ya, persentase dikali dengan net income dikurangi plus minus dengan amortisasi dikurangi dengan unrealized profit dari upstream plus unrealized profit dari upstream. Karena di sini downstream, maka dikuranginya setelah kita kalikan dulu dengan net income. Oke. Sehingga nanti income from S pada investment in S ada 53.000. Untuk jurnal semuanya itu sama, cuman ada tambah income from S-nya saja. Cukup jelas ya. Nah, untuk tahun berikutnya, ketika di sini kita menggunakan metodenya adalah kita menggunakan metodenya adalah equity, maka kita menjurnalnya adalah investment in S pada land. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi adalah return net earning pada land, kalau di sini kita investment in S pada land, karena tadi kita masukin ke dalam pengurang dari income ya. Dengan kata lain kan kita income from gitu ya pada investment. Oke, pada saat nih sini unrealized dari profit tersebut, maka kita menggunakan investment in S pada land. Nah, untuk yang kedua ini bagaimana ketika dia berhasil menjual land tersebut kepada pihak ketiga setelah tahun penjualan inter perusahaan downstream. Oke, tadi kita udah tahu ya. Contohnya tadi dia belinya pada tahun 2008 dengan harga 270, yang didapatkan juga 270. Sehingga dia tidak ada goodwill maupun gain on bargaining. Nah, untuk yang ini ya, untuk pada saat dia membeli si S ya. Nah, untuk tahun 2008, S melaporkan net income nih sama dan tidak membagikan dividen. Pada tahun 2008 P menjual tadi sama ya 50.000. Nah, di sini beda 2 tahun S menjual tanah tersebut kepada T seharga 60.000. Berarti di sini nanti akan muncul gain ya pada saat dia menjual tanahnya kepada T. Berarti kan kalau kita lihat si S dia akan menjual, berarti kan gini, cash pada land pada gain on bargaining. Cashnya tadi 60, landnya dibeli 50, gain on bargainingnya 10. Nah, dari transaksi tersebut dia nanti akan mengakui laba 10 sama ya, 10. Sedangkan laba secara konsolidasi antara P dan antara ada laba P sebelumnya ditangguhkan sebesar yaitu 10.000 tersebut ketika diakumulasikan ke dalam laporan konsolidasi, maka nanti akan muncul sebesar 20.000 gitu kan ya, secara langsung. Karena kenapa? Karena cost of land-nya adalah 40.000. Dia jual tadi 60, maka kan dengan kata lain 20.000 tersebut lah yang menjadi laba yang sebenarnya. Nah, dengan demikian untuk transisi ini P akan membuat jurnal eliminasi, yaitu dia akan membuat jurnal eliminasi return earning pada gain on sales karena sudah terrealisasi atas profit atas land tersebut. Nah, dengan kata lain, jurnal eliminasi laba perusahaan akan laporan konsolidasi akan disajikan sebesar 20.000. Nah, kita bisa lihat di sini. Awalnya kan dia udah tahu ya gain on sale-nya tersebut adalah 10.000. Nanti dia akan menambah lagi return earning P pada gain on bargaining purchase sebesar gain on sales of land adalah 10.000. Maka nanti dia akan, kalau kita lihat income statement dari gain on sales-nya akan berjumlah 20.000 ya. Nah, sedangkan return net earning nantinya ini kan harusnya ada nih ya, return net earning beginning-nya. Karena di sini di soalnya nggak ada, maka kita tulis aja minus. Sebenarnya harusnya ada dulu di S-nya nih. Nah, bila S menjual tanah ke S dengan harga 65.000, nah bagaimana jurnal eliminasinya? Jurnal eliminasi tetap sama ya. Ini kan untuk melakukan eliminasi terkait dengan unprofit yang di awal pertama kali ya. Sedangkan nantinya pada saat kita melakukan jurnal eliminasinya gitu kan, pada saat kita membuat laporan konsolidasinya tetap akan diakui sebesar 25.000 karena nanti si S ini akan mengakui 15.000 kan ketika dia ketika dia membuat laporan konsolidasinya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan tanahnya longsor dan tidak mempunyai nilai lagi? Nah, berarti dengan kata lain ini masa manfaatnya udah nggak ada ya dari tanah tersebut. Maka dia akan melakukan pencatatan dengan cara loss on sale sebesar 50.000. Sedangkan jurnal eliminasinya
ini akan return on beginning pada gain on sales sama ya. Dengan demikian nantinya total loss yang diakui pada saat konsolidasi menjadi 40.000. Oke. Karena kenapa? Kalau kita lihat kan di sini ada loss sebesar 50.000. Ada gain sebesar 10.000. Nah, maka nanti pada saat dikurangi lossnya akan menjadi ini 10 ya, 40.000. Nah, itu maksudnya. Kalau dia menggunakan metode equity gitu ya. Dia menggunakan metode equity, nantinya untuk unrealized profit di dalam bukunya P akan mendebitkan income from dan mengkreditkan investment in S untuk masing-masing sebesar 10.000. Nah, bedanya di situ. Pada saat kita menggunakan metode equity ketika ada laba kan dia menggunakan adalah ini dengan kata lain adanya realize dari profit tersebut ya. Berarti kan income from pada investment. Karena tadi pada saat kita melakukan adanya unrealized profit, kita jurnalnya adalah investment pada land kan. Nah ini, berarti ini kita tambahkan dengan cara income from pada investment in S sebesar 10.000. Nah dengan demikian di dalam jumlah eliminasi yang didebitkan adalah investment in S, bukan return on earning. Karena kenapa? Pada saat kita melakukan jumlah eliminasinya kan tadi investment pada land ya. Jadi kalian harus paham nih, seperti yang di soal yang sebelumnya. Nah nih, oke. Jadi itu dulu untuk transaksi di bagian satu ini terkait dengan penjualan hulu atas tanah. Nanti kita akan lanjut ke penjualan hilir. Oke, saya rasa cukup.